ada kabar bahagia bagi kita semua, bahwasanya Nabi Muhammad SAW menawarkan, Nabi menjanjikan kepada kita surga hanya dengan satu syarat. Jikalau kita bisa mengamalkan satu syarat tersebut, maka Nabi menjanjikan surga kepada kita. Mahis TV, media dakwah dan pendidikan Ma'had Imam Asy-Syafi'i Nrekang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu fi umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkan dia di dalam agama. Jikalau Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan memberikan kemudahan kepada orang tersebut untuk memahami agama Islam. Mafhum mukhalafah atau pemahaman sebaliknya dari hadis ini, barang siapa yang tidak dipahamkan di dalam agama, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan padanya. Untuk bisa memahami agama Islam dengan benar, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh setiap muslim, yaitu prinsip-prinsip dasar Islam, yang dimana dengan mengetahui prinsip atau pegangan tersebut, kita akan semakin yakin bahwasanya hanya Islamlah yang dapat menyelesaikan semua urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Adapun prinsip atau pegangan yang pertama ialah mensyukuri nikmat Islam yang Allah karuniakan kepada kita. Semua nikmat yang ada pada kita itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apapun yang ada pada kalian itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Tidak ada seorang pun yang mampu menghitungnya. Sepintar apapun seseorang, maka pasti dia tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan secanggih apapun suatu alat, maka pasti tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Jikalau kalian ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita adalah nikmat Islam. Dan kewajiban kita atas seluruh nikmat yang Allah berikan ialah mensyukuri nikmat tersebut. Para ulama berkata, hakikatus syukri ta'atul mun'im. Bukti rasa syukur ialah mentaati Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat. Jikalau kita mensyukuri suatu nikmat, maka bukti rasa syukur kita ialah menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kita mensyukuri nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita, maka buktinya dengan kita menggunakan waktu tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat. Jikalau kita mensyukuri nikmat harta yang Allah berikan kepada kita, maka buktinya dengan kita memberikan karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti rasa syukur kita dan nikmat Islam yang Allah berikan ialah dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian prinsip atau pegangan yang kedua ialah mengetahui bahwa Islam adalah agama yang mudah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innad dina yusrun." Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama Islam adalah agama yang mudah. Tidak ada
satu hal pun yang sulit di dalam Islam. Orang yang menganggap agama Islam itu sulit itu dikarenakan beberapa sebab. Di antaranya yang pertama ialah mengikuti hawa nafsu. Orang yang mengikuti hawa nafsunya, maka ia akan merasa berat dengan ajaran Islam karena hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innan nafsa la'ammaratun bisu." Sesungguhnya jiwa itu, hawa nafsu itu mengajak kepada keburukan. Kemudian sebab yang kedua ialah kebodohan terhadap Islam. Orang yang tidak mengetahui ilmu tentang Islam, maka ia akan merasa berat dengan ajaran Islam karena dia tidak mengetahui cara untuk melaksanakannya. Dia tidak mengetahui pahala dan keutamaan yang akan ia dapatkan ketika ia mengamalkannya. Karena jikalau seseorang mengetahui ilmu tentang Islam, maka ia pasti akan mendapatkan bahwasanya agama Islam adalah agama yang sangat mudah. Sebab yang ketiga ialah banyaknya dosa dan maksiat. Orang yang sering berbuat dosa dan maksiat, maka dia juga pasti akan merasa berat dengan ajaran Islam. Itu dikarenakan dosa yang ia lakukan. Karena keburukan dan kebaikan itu dua perkara yang tidak akan pernah bersatu. Kemudian sebab yang keempat ialah mengikuti agama nenek moyang. Yang dimana agama nenek moyang itu banyak memberatkan diri sendiri. Padahal agama yang dibawa dan dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangatlah mudah. Prinsip atau pegangan yang ketiga ialah mengetahui bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Semua ajaran Islam telah sempurna, tidak butuh dengan tambahan dan tidak pula dengan pengurangan. Karena sesuatu yang sempurna itu tidak lagi membutuhkan tambahan. Justru sesuatu yang sempurna jikalau ditambah itu akan menjadi sebuah kekurangan. Pepatah Arab mengatakan az-ziyadatu fil kamali nuqsanun. Tambahan pada sesuatu yang sempurna itu adalah sebuah kekurangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu 'anin nar illa wa qad buyyina lakum." Tidaklah ada sesuatu yang mendekatkan diri ke dalam surga dan menjauhkan diri dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Prinsip atau pegangan yang keempat ialah mengetahui bahwasanya Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang ada di sisi Allah hanyalah Islam. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat kelak dia termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian prinsip atau pegangan yang kelima ialah mengetahui keutamaan Islam. Islam memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yang pertama, Islam akan menyelamatkan seseorang dari api neraka. Keutamaan yang kedua, Islam akan memberikan cahaya kepada penganutnya di dunia maupun di akhirat. Keutamaan yang ketiga, amalan yang sedikit bisa dilipat gandakan. Di dalam hadis disebutkan satu amalan bisa dilipat gandakan 10 kali sampai 700 kali. Keutamaan yang keempat, Islam dapat membuahkan kebaikan bagi penganutnya di dunia dan di akhirat. Keutamaan yang kelima, Islam menyuruh kepada kebaikan dan mencegah dari segala keburukan. Keutamaan Islam yang terbesar ialah dapat memasukkan ke dalam surga. Dan kita semua pasti menginginkan masuk ke dalam surga. Ada kabar bahagia bagi kita semua bahwasanya Nabi Muhammad SAW menawarkan
Nabi menjanjikan kepada kita surga hanya dengan satu syarat. Jikalau kita bisa mengamalkan satu syarat tersebut, maka Nabi menjanjikan surga kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Qalu wa may ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Seluruh umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang tidak mau. Para sahabat bertanya, siapakah mereka yang tidak mau masuk surga, wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, barang siapa yang mentaatiku, maka ia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dialah orang yang tidak mau masuk ke dalam surga. Jadi, syarat kita untuk masuk ke dalam surga hanya satu, yaitu mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran, pada ayat yang sering kita dengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar kita meninggal dalam keadaan Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Maka dari itu jemaah, hendaknya kita senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diwafatkan di atas Islam. Di antara doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, wafatkanlah kami dalam keadaan Islam, wafatkanlah kami dalam keadaan beriman, dan wafatkanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Dan hendaknya bagi kita senantiasa berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar hati kita diteguhkan di atas agama. Di antara doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.